Sebetulnya ini bukan kunjungan, saya bilang sih ini kampanye. Bagus Anies Baswedan ini menyamarkan diri, ketemu dengan tokoh adat, bertemu dengan tokoh non-muslim, jadi untuk menyamarkan politik identitasnya. Apakah ini kebetulan? Saya rasa enggak juga, karena memang sepak terjang Anies Baswedan ini penuh dengan konflik. Ini sangat bertolak belakang dengan citra Anies yang kemarin kan naik pesawat ekonomi, tiba-tiba naik pesawat jet. Bukannya kalau misalkan banyak haters itu harusnya introspeksi diri, apa yang salah, kan malah mensyukuri dengan banyak hater. Ini aneh. Ketar-ketir kalau misalkan KPK sudah memanggil Anies Baswedan, rusak semuanya bos, rusak. Kata Fahri Hamzah, ini adalah tiket palsu. Anies Baswedan nggak akan bisa nyalon presiden kalau misalkan hanya didukung Nasdem. Ya, Anies Baswedan semoga bisa merenungi apa yang dilakukannya itu hanya angan-angan saja, karena tiketnya tiket palsu dari Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, ceritanya saya lagi lihat-lihat trending berita di Twitter, di media-media online. Ternyata ada kabar baru yang cukup mengagetkan. Kita membahasnya politik karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Masih temanya soal Anies Baswedan. Yang pertama ada berita soal Anies Baswedan yang akan ke Solo mengunjungi pernikahan Kaesang setelah safari politik ke Makassar dan Papua. Kedua juga ada Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bawaslu. Ketiga terus ada Anies Baswedan yang ternyata kasus Formula E-nya masih berjalan. Ini akan membuat para pendukung tim Anies ketar-ketir. Karena kalau misalkan isu soal KPK ini berkembang, akan menjadi bumerang, akan menjadi masalah Anies Baswedan ke depan. Apalagi dia akan mencalonkan sebagai presiden. Kita lihat satu persatu. Oke. Saya sudah ada di beritanya. Di sini di kompas.com. Ini berita pertamanya. Anies bakal ke Solo hadiri pernikahan Kaesang setelah kunjungan dari Makassar dan Papua. Kita baca, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut bakal menghadiri pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem Effendi Khoiri. Kemarin tuh Effendi Khoiri yang bilang bahwa Prabowo kalau misalkan mau gabung dengan PKS, dengan Nasdem harus mau jadi cawapresnya Anies Baswedan. Gila nggak itu? Nah, saya dengar begitu katanya, hadir di pernikahan Kaesang. Semoga semua lancar, sukses, dan selamat. Jadi perjalanan Anies Baswedan ke Solo itu dilakukan setelah kunjungan. Sebetulnya ini bukan kunjungan, saya bilang sih ini kampanye. Karena teriakannya presiden. Kalau misalkan kunjungan politik biasa, silaturahim, ya nggak bakal ada gitu, bahasa-bahasa politik seperti kampanye kayak gitu. Lalu selanjutnya nih, Anies Baswedan lanjutkan safari politik ke Papua, hadiri perayaan Natal hingga temui relawan. Tuh bahasanya juga udah relawan, kayak yang udah pemilu kampanye aja gitu. Calon presiden yang didukung Partai Nasdem melanjutkan safari politiknya ke Papua hari ini Kamis 8 Desember. Wakil Sekjen Nasdem Harmawi Taslim mengatakan Anies akan berada di provinsi paling timur Indonesia itu hingga menghadiri perayaan Natal bersama tokoh agama dan tokoh adat Bumi Cendrawasih. Kalau dilihat-lihat memang gerakannya bagus ya. Bagus Anies Baswedan ini menyamarkan diri, ketemu dengan tokoh adat, bertemu dengan tokoh non-muslim. Jadi untuk menyamarkan politik identitasnya. Beliau lagi mendarat di Papua malam ini Natal dengan tokoh-tokoh agama dan adat. Ini kata Hermawi ya. Nah selanjutnya nih soal pelaporan. Yang kedua soal pelaporan, syarat lengkap Bawaslu kaji laporan dugaan curi star kampanye Anies di Aceh. Udah jelas ini curi star ya, udah jelas.
Nah, begitu sulit jadi Anies Baswedan sampai dilaporkan ke Bawaslu, Nasdem pun buka suara. jadi jadi sebetulnya ada dua peristiwa sebetulnya yang berhubungan dengan Anies Baswedan sekarang. Apakah ini kebetulan? Saya rasa enggak juga, karena memang sepak terjang Anies Baswedan ini penuh dengan konflik. Kita baca. Calon presiden. Oh, gaya banget namanya calon presiden. Tidak ada kampanye yang dilakukan oleh Anies dan Partai Nasdem, karena toh belum masuk tahapan. Anies juga baru capres Nasdem, lalu di mana kampanyenya? Iya jelas. Sebetulnya inilah kelemahan Bawaslu dan KPU tidak menerapkan aturan soal curi star. Karena sebetulnya Fahri Hamzah kemarin itu sudah kritik soal Bawaslu itu yang curi star, terus fundraisingnya harus jelas. Ini kan nggak jelas sama sekali. Anies Baswedan udah mah kemarin pakai pesawat jet pribadi kan. Ini fundraisingnya bagaimana? Apakah ini dari bohir, dari oligarki? Kan ini sangat bertolak belakang dengan citra Anies yang kemarin kan naik pesawat ekonomi, tiba-tiba naik pesawat jet. Anies Baswedan mulai dijegal dan dapat ancaman teror. Mardani PKS respon sampai sebut Ronaldo berkah. Jadi kalau saya udah baca ini di sini. Jadi katanya ini udah mirip Ronaldo. Anies Baswedan ini, karena banyak hater jadi semakin melambungkan nama baik Anies Baswedan. Apakah betul begitu? Bukannya kalau misalkan banyak haters itu harusnya introspeksi diri, apa yang salah? Kan malah mensyukuri dengan banyak hater. Ini aneh. Nasdem ini aneh. Mardani Alisera ini aneh. Pemikirannya berasal dari mana kalau misalkan banyak haters itu bagus, membawa berkah? Dia bilang kalau menurut saya kisah-kisah di Aceh dan tempat-tempat lain penjagalan itu blessing in disguise, berkah tersembunyi, nggak punya hati dia. Banyak pengkritik ini menyesalkan kenapa Anies Baswedan harus safari politik sementara permasalahannya belum selesai soal Formula E nih yang diusut oleh KPK, terus yang di Bawaslu juga. Nih, KPK menyebutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta masih berjalan sampai saat ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Expos yang lalu oleh Pak Alexander Marwoto, Wakil Ketua KPK, bahwa penyelidikan Formula E tetap berjalan, tidak pernah terganggu. Hati-hati pendukung Anies Baswedan. Ketar-ketir kalau misalkan KPK sudah memanggil Anies Baswedan. Rusak semuanya, bos. Rusak. Saya di sini di handphone ada berita dari Kompasiana yang cukup menarik juga, saya bacakan nih. Jadi, apapun kata orang, Anies dan Nasdem akan jalan terus. Ibarat peribahasa anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, maka Anies akan terus melangkah kakinya mengikuti kata hati. Ini sangat absurd. Kenapa absurd? Saya bilang absurd karena belum jelas koalisinya. Kata Fahri Hamzah ini adalah tiket palsu. Anies Baswedan nggak akan bisa nyalon presiden kalau misalkan hanya didukung Nasdem. Nah, Anies mungkin juga mengabaikan sikap tegas KPK yang bertekad melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E yang juga menyeret namanya. Jadi sekarang udah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Jadi ya itu aja mungkin untuk video kali ini. Saya harap KPK tegas kepada Anies Baswedan, terus juga Bawaslu, KPU mohon ditindak untuk Anies Baswedan. Minimal aturannya jelas. Kalau belum ada dibuatkan. Ini sebagai warning aja sebetulnya. Anies Baswedan mencuri star ini sebagai warning untuk Bawaslu menciptakan aturan yang adil. Kalau misalkan begini, ini kan bisa dibilang nggak adil. Bagaimana analoginya? Saya bilang nggak adil. Kalau misalkan ada lomba lari, aturannya itu kan setelah ditembak baru lari. Ini kan belum ditembak, dia udah lari duluan. Kan aneh, curi star. Dia udah duluan, tapi ya Anies Baswedan semoga bisa merenungi apa yang dilakukannya. Itu hanya angan-angan saja, karena tiketnya tiket palsu dari Nasdem. Ya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.